Oh, tak sinyalnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Hai Ibu. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sebelum pelajaran, semua pimpin nomor temannya untuk berdoa. Perhatian, sebelum kita belajar marilah berdoa. Berdoa mulai. Bersiap untuk belajar. Sebelumnya, biar semangat dulu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri ya anak ibu. Indonesia,
belajar. Coba dengarkan absennya ya. Bayu Adi Baskoro. Adi dulu ya. Garang Ramadan Hafansyah. Ihsan Maulana Putra. Linda Felicia. Muhammad Abid Ramadan. Nafar Fadiliau. Novel Desa Putra. Reza Anggara. Suci Dwi Safitri. Zaskia Cantika Azahra. Nah, jadi adik semua anak-anak ibu ya. Nah, ibu mau nanya, sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Organ pernapasan. Apa aja organ pernapasan yang digunakan oleh manusia? Hidung. Apa yang dihirup oleh manusia untuk pernapasan anak ibu? Oksigen. Nah, ibu harap selama pembelajaran ini anak-anak ibu tetap semangat ya dan disiplin. Dan anak ibu udah siap untuk belajar? Nah, hari ini kita belajar tentang tema 3, yaitu tentang makanan sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Pembelajaran 1. Udah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran? Iya. Sudah. Nah, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, pada hari ini tujuan pembelajaran kita dengan mengamati gambar yang disajikan, ibu harap anak-anak ibu nanti bisa menemukan kata kunci pada iklan media cetak. Yang kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu membuat hasil pengamatan terhadap iklan media cetak. Dengan meneruskan hasil pengamatan, peserta didik menyajikan kata kunci yang terdapat pada iklan media cetak. Yang keempat, dengan mengamati video melalui media seekor poin, peserta didik dapat menyusun hubungan atau keterkaitan antara organ pencernaan yang terdapat pada hewan dan fungsinya. Nah, yang kelima, melalui bimbingan guru, peserta didik dapat membuat poster organ pencernaan pada hewan dan fungsinya secara kreatif dengan benar. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengar anak-anak ibu? Nah, karakter yang ibu harapkan dalam pembelajaran hari ini, anak-anak ibu bisa percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin selama pembelajaran. Dengar? Dengar. Sekarang, coba perhatikan gambar. Gambar apa ini anak-anak ibu? Coba suaranya dikeraskan lagi. Gambar apa ini anak-anak ibu? Buah-buahan sayuran. Ya, ini merupakan gambar buah-buahan dan sayuran. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Coba tunjuk tangan, apakah kamu memakan makanan sehat ini? Siapa yang makanan sehat? Coba tunjuk tangan. Ya, Novel suka makan buah dan sayur. Reza? Suka. Ya, makanan sehat ini, buah-buah dan sayur ini termasuk makanan sehat ya. Baik untuk kesehatan. Nah, di sini siapa yang nggak suka makan sayur? Galang, kenapa nggak suka makan sayur, Nak? Oh, rasanya pahit. Nah, ibu harapkan setelah kita belajar ini, Galang bisa membiasakan untuk makan buah dan sayur ya, karena bagus untuk kesehatan. Dengar? Ya, ini merupakan contoh makanan sehat. Nah, sekarang ibu punya gambar lagi. Coba perhatikan. Gambar yang pertama tentang apa, anak ibu? Ya, tentang gambar irisan buah. Kalau gambar yang kedua? Ya, anak-anak makan buah semangka. Yang ketiga? Gambar buah dan sayur. Di antara ketiga gambar ini ada tulisannya ya.
selanjutnya coba buka buku siswa halaman itu ya. Coba buka buku siswa halaman 3 tentang percakapan. Adik yang jadi Edo siapa? Abid Edo ya. Dayunya siapa nak? Suci ya. Siti? Ya, Sitinya Linda. Coba dulu dari dulu nak. Wah, sebenarnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur, maka nasi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa itu. Aduh, semuanya rasanya enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Begitulah kita dikaruniai sifat pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya, apa sebenarnya manfaat itu pencernaan itu sendiri. Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya Edo. Apakah kita makan bubur ayam di tempat itu yuk? Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Ya, terima kasih untuk anak ibu yang sudah membacakan dialog tersebut. Nah, ibu tanya, ini dialognya mereka membahas tentang apa? Ya, tentang makanan sehat. Ngapain dia pagi-pagi dulu ini? Ya, sarapan. Kenapa kita harus sarapan anak-anak ibu? Biar tidak lemas. Dan juga ini membahas tentang apa tadi? Tentang tentang iklan. Nah, selanjutnya coba perhatikan dari dialog tadi ibu bertanya, menurut kamu apakah sarapan itu penting? Siapa yang bisa jawab nak? Coba Nova. Penting Bu, Nah, kenapa penting nak? karena jaga lemas. Ya pintar, kita harus sarapan karena kalau kita nggak sarapan badan kita bisa lemas. Yang kedua, apakah kamu ketahui tentang organ pencernaan? Apakah yang kamu ketahui tentang organ pencernaan? Ya, coba Isan, apa organ pencernaan contohnya nak? Dari mulut, lambung. Ya, pintar. Dari mulut ke lambung, nanti ke usus, nanti terakhir baru ke anus. Nah, yang keempat, apakah organ pencernaan itu penting? Siapa yang bisa? Coba Sucina. Penting Bu. Kenapa penting? Ya, Kenapa organ pencernaan penting? Siapa yang bisa jawab nak? Untuk coba apa? Untuk mengolah makanan. Iya, organ pencernaan itu penting untuk mengolah makanan yang kita makan. Nah, coba yang terakhir ini. Menurutmu, apakah organ pencernaan kita sama dengan hewan? Tidak. Ada perbedaan antara organ pencernaan hewan dengan manusia. Nah, ini tadi kan kita sudah memperhatikan. Kalau anak-anak ibu tahu, ini merupakan contoh iklan media cetak. Yang pertama ya tadi tentang apa? Gramatiksan 2. Yang ini anak-anak makan semangka. Yang ketiga buah dan sayuran. Coba anak ibu amati gambarnya iklan ini. Nanti anak ibu tuliskan apa
nanti tulisannya apa, ya? Ibu akan membagikan kertasnya. Nah, coba kerjakan sekarang ya. Nomor 1, gambarnya tentang apa tadi? Irisan bunga. Gambar irisan bunga. Tulis di kertas itu ya, nomor 1. Gambarnya tentang apa? Tulisannya apa? Nah, tulisan pada iklan itu namanya kalimat iklan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Coba tulis sana. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah. Sekarang coba duduk berkelompok ya. Belum, Bu. Yang sudah siap coba duduk berkelompok. Yang sudah siap duduk berkelompok. Sudah? Nah, kalau sudah duduk berkelompok ya nak, Ibu akan memberikan LKPD berdasarkan iklan tadi. Coba nak Ibu tuliskan apa tutur kata kunci dari iklan tadi.
Setelah itu baca langkah-langkah dari LKPD. Selanjutnya kerjakan apa yang ditugaskan. Ganti-gantian nulisnya ya, bekerja berkelompok. Kita sendiri ngerjainnya berkelompok. Ibu tunggu dalam waktu 5 menit. Ganti fungsinya ya. Sudah siap? Kelompok 3 udah siap, Nak? Sudah. Kelompok 2 udah siap? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 1 sedikit lagi ya. Dah. Dari kelompok 1, 2, 3 siapa yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya? Coba Suci. Jadi saya akan membacakan dari kelompok 3. ya. Kata kunci adalah kata apa kata yang digunakan untuk iklan. Tunggu sayang, apa tadi kata kuncinya? Kata apa kata yang digunakan untuk iklan. Kata kunci. Kata atau frasa yang digunakan frasa yang digunakan untuk iklan. yang digunakan untuk iklan. Lanjut. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan. Pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah mewakili bagian keseluruhan topik, konsep, informasi dari sebuah bacaan. Ya. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama pada iklan. Ya, mari aku untuk Suci kelompok 3. Nah, kelompok apa lagi yang mau mempresentasikan? Ya, coba
kata atau konsep apa Dina? Dengan keistimewaan. Sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Ya, lanjut. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah mengandung kata yang unik yang terdapat sebuah bacaan. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut memiliki kunci utama pada iklan. Iya, beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, anak lagi, coba kelompok 3 bacakan hasil diskusinya, nah. Coba gerak berdiri. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi. Kata kunci adalah kata-kata inti. Kata-kata Inti. ya, lanjut. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frame. Alasanku memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan adalah karena kata tersebut mewakili kunci utama pada iklan. Ya, pintar. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, berarti anak-anak ibu sudah mengerti apa itu kata kunci dan bagaimana ciri-cirinya, dan bisa mengambil kata kunci dalam sebuah iklan media cetak. Nah, ibu akan menjelaskan. Tadi kita sudah membahas tentang makanan sehat ya. Makanan yang sehat dapat menjaga kesehatan organ pencernaan. Biasanya kita mengenal jenis makanan dari promosi yang disajikan dalam bentuk iklan. Tahukah anak-anak ibu apa itu iklan? Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang ditujukan kepada masyarakat. Jadi iklan ini mengajak supaya masyarakat untuk membeli atau menggunakannya. Nah, iklan ini biasanya dipasang di tempat umum yang bisa ditengok banyak orang dengan kalimat yang singkat dan jelas dan menarik. Iklan juga menggunakan gambar yang sesuai dengan isi iklan. Maksudnya ini, kalau gambarnya tentang makanan sehat, gambarnya juga mengenai gambar makanan sehat. Jadi antara gambar dengan isi iklan itu berhubungan. Nah, menurut media penyampaiannya, iklan itu dibagi 2. Yang pertama iklan apa? Iklan media cetak. Yang kedua iklan media elektronik. Nah, di sini ibu sudah bikin contohnya surat kabar. Siapa yang anak-anak ibu tahu contoh iklan media cetak selain surat kabar? Siapa yang tahu? Ya, coba galang. Ya, pintar. Contoh iklan media cetak salah satunya koran. Ada yang tahu lagi? Nah, selanjutnya iklan media elektronik. Nah, di sini ibu kasih contohnya radio. Selain radio, siapa yang tahu contoh iklan media elektronik? Coba lihat saya. Ya, iklan yang ada di televisi. Siapa yang tahu lagi? Ya, coba Zaskia. Ya, iklan yang ada di HP, di internet ya. Biasa kita buka internet, ada iklannya di situ. Jadi anak-anak ibu udah tahu ya, pembagian iklan ada 2, yaitu media cetak dan elektronik. Nah, iklan ini disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan iklan. Kata kunci dalam iklan merupakan kata-kata inti iklan. Nah, yang tadi yang disebutkan oleh kelompok itu kan, kelompok 1 mengatakan kata kunci, kata atau frase yang digunakan untuk iklan. Betul, nah. Nomor 2, kelompok 2 bilang tadi kata kunci itu sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan. Juga betul. Kelompok yang terakhir tadi bilang kalau kata kunci itu adalah kata inti. Berarti anak-anak
APD-nya. Nah, selanjutnya setelah belajar ini, tentang iklan ini, Ibu harapkan anak-anak Ibu bisa menemukan kata kunci pada sebuah iklan. Sudah bisa menemukan kata kunci? Sudah, Nak? Sudah ya. Kalau sudah siap, coba anak-anak Ibu siap? Siap. Ya, tadi melamun soalnya, makanya Ibu itu kasih semangat lagi ya. Selanjutnya, tadi kan kita sudah membahas tentang makanan sehat. Penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Siapa yang di sini anak-anak Ibu yang suka minum susu? Suci aja yang suka minum susu. Nopal, Isan, suka semua kan susu? Ya, susu ini seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh apa? Sapi. Ya, dihasilkan oleh hewan sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Siapa yang tahu apa makanan sapi? Ya, coba Isan saya. Rumput. Siapa yang di sini yang punya sapi? Nggak ada ya, tapi udah pernah kan nengok sapi? Ya, jadi sapi itu makanannya rumput. Nah, itu ada gambarnya ya. Untuk menghasilkan susu, makanan yang aku konsumsi harus baik, kata si sapi. Apakah kamu tahu bagaimana sapi mencerna makanan? Tahu nggak anak-anak Ibu bagaimana sapi mencerna makanan? Nah, untuk itu kita pelajari hari ini. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu tentang hewan ruminansia. Anak-anak Ibu sudah mendengar apa itu hewan ruminansia? Belum. Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang memamak atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah dia. Maksudnya, hewan ini memakan 2 kali makanannya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Nah, ini contoh hewan ruminansia. Yang pertama, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Ini termasuk hewan ruminansia yang memamah makan makanannya secara 2 kali. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4. Yang pertama rumen, retikulum, omasum, abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, untuk lebih lanjutnya, coba perhatikan video Ibu berikut. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang berproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi
dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali memahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Mamahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Selanjutnya, anak-anak ibu isi LKPD tentang itu. Alur organ pencernaan pada hewan, mulai dari rumput yang dipunya, nanti kemana, apa yang proses yang terjadi, nanti dituliskan di situ. Tadi ibu udah bagi LKPD ya, ada di belakangnya. Coba tuliskan ya, bagaimana alur pencernaan pada sapi. Coba gantian tulisnya ya. Kasih waktu 5 menit. Ayo, coba ganti-gantian ya. Tulisnya. Ibu akan nilai bagaimana kekompakan atau aktifnya kelompoknya. Itu aja orang yang nulis atau bergantian. Kelompok 2, gantian yang nulisnya enak ya. Sudah siap? Ada yang sudah siap? Ibu, kelompok 3 sudah siap. Kelompok apa lagi yang sudah siap? Ya, kelompok 2 juga sudah siap. Kelompok 1 sudah siap ya? Kita tunggu dulu ya kelompok 1, kelompok 2 sudah siap, kelompok 3 juga sudah siap. Nah, sudah siap ya. So, ayo, siapa yang pertama yang mau membacakan hasil diskusinya gantian ya. Jangan ibu aja yang bacain. Coba gantian. Siapa yang mau duluan? Ayo, coba kelompok 1. Sudah siap ya. Yang lain didengar saya. Yang lain didengar. Proses yang terjadi pada rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri makanan. Mulut, pada saat sapi beristirahat, makanan kembali bermulut dan diterima kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau virus darah. Retikulum, di retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Abomasum, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Ya, pintar. Ayo, siapa lagi yang bisa? Siapa yang duluan? Nah,
Bayu ya. Coba Bayu dulu nak. Ya, coba. Tempat kejadian terjadi dan retikulum pada saat sapi meninggal, amanat kembali ke mulut dan ibunya kembali setelah istilah kembalinya. Maka masuk ke retikulum, baru kemudian istilah yang sudah terkandung. Ya pintar. Nah, coba yang terakhir nomor 2. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa yang mau bacain gantian ya? Tadi siapa yang udah? Coba Linda lagi ya. Coba berdiri saya. Ya udah, coba Noval. Saya akan membaca presentasi 42 rumput tipenya angular. Lalu berjalan ke esophagus, lalu ke rumen perut besar. Proses yang terjadi di sini tempat terjadinya pencernaan dengan bentuk mikroba atau bakteri. Lalu makanan mulut pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan menyebutnya kedua kalinya. Makanan masuk ke mulut atau perut jalan. Lalu proses di retikulum, proses yang terjadi di dalam retikulum yaitu makanan kembali melalui proses fermentasi dengan bebas bakteri anaerob dan protozoa. Lalu makanan masuk ke omasum dan abomasum. Proses yang terjadi adalah bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Ya, pintar sekali anak ibu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hasilnya sangat bagus hasil diskusinya. Ayo kasih aplaus untuk kelompok 1, 2, dan 3. Nah, dari hasil diskusi tadi coba kita simpulkan ya. Yang pertama apa tadi? Dari mana masuknya dulu? Makanan sapi? Mulut. Nanti masuk ke esophagus. Lanjutnya tadi apa? Rumen. Setelah rumen, mulut lagi. Retikulum. Nah, apa lagi? Oh, masuk. Dan abu masuk. Berarti anak ibu udah ngerti ya. Itu merupakan alur pencernaan pada sapi. Nah, ini ibu jelaskan ya. Secara keseluruhan akan ibu jelaskan. Ini contoh gambar pencernaan pada sapi. Nah, yang ini mulut. Mulut, ini di dalam mulut ini sapi terdapat gigi, lidah, dan saliva. Nah, dari mulut ini rumput yang dimakan masuk ke oesophagus. Oesophagus ini merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Oesophagus ini kita kenal juga dengan tenggorokan. Nah, dari tenggorokan ini makanan masuk ke lambung sapi yang namanya rumen. Di rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba. Setelah rumen, makanan ini masuk lagi dia ke mulut. Balik ke mulut lalu dikunyah lagi pada saat sapi istirahat. Makanya sapi ini disebut juga hewan memamah biak. Hewan yang memakan makanannya 2 kali. Nah, setelah dari mulut ini makanan sapi itu masuk ke retikulum. Di retikulum ini makanan mengalami proses fermentasi dengan berbagai bakteri anaerob dan protozoa. Dari retikulum langsung ke omasum. Di omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah di omasum masuk ke abomasum. Nah, abomasum inilah merupakan produk sebenarnya sapi. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, ini contoh, ini merupakan 4 lambung sapi. Nah, setelah di lambung dicerna makanannya tadi,
usus halus. Usus sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalamnya terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Nah, sisa-sisa makanan dari usus halus ini nanti fesesnya akan keluar melalui anus. Nah, tadi sudah mengerti kan anak ibu bagaimana alur pencernaan pada sapi dan fungsi-fungsinya ya. Nah, ini yang dari penjelasan tadi, dari mulut masuk ke oesophagus, dari oesophagus masuk ke rumen. Rumen disebut juga dengan perut besar. Dari rumen masuk ke mulut lagi dan memamah biak dari sini siap ke mulut, masuk ke retikulum. Siap retikulum masuk ke omasum. Omasum disebut juga perut kita. Dari omasum masuk ke abomasum. Nah, setelah abomasum masuk ke dan terakhir ke anus. Itu merupakan alur pencernaan pada sapi. Nah, anak-anak ibu sepertinya udah mengerti dari penjelasan ibu, dari gambar-gambar dan video tadi. Sekarang ibu akan membagikan evaluasi tentang kata kunci ya, dan juga fungsi organ pencernaan. Nanti anak-anak ibu bikin hasil evaluasinya nanti dikumpul ya. Duduknya nggak berkelompok lagi ya sayang ya. Evaluasinya jangan sendiri dan mandiri.
nama bagian-bagian pencernaan pada sapi ya. Yang mana retikulumnya, yang mana omasumnya. Di paling atas dibikin namanya masing-masing ya. Yang udah selesai boleh ditunggu ya, biar ibu nilai. Kalau udah ibu nilai, semuanya dapat 100. Berarti anak ibu udah mengerti ya. Pintar. Dor. Nah, belum semangat lagi. Dor. Dor, 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 dor. Enggak kena. Anak-anak ibu, apa jawabnya tadi? Siap ya. Anak-anak ibu, siap. Dor. Dor. Dor, 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 dor. Ya, udah semangat lagi ya. Anak-anak ibu udah menyelesaikan hasil evaluasinya. Ada evaluasi bahasa tadi tentang kata kunci ya. Evaluasi bahasa tadi anak ibu mengerjakan tentang kata kunci. Nah, siapa yang masih ingat kata kunci dari media cetak tadi apa? Siapa yang bisa? Apa kata kunci tadi? Kata kunci dari ikan media cetak tadi. Coba Rida. Iya, tentang makanan bergizi. Nah, setelah itu anak-anak ibu juga sudah mengenal organ-organ pencernaan pada hewan rumensia. Apa aja tadi? Dan
yang paling disukai? Di antara dua pelajaran tadi, kegiatan mana yang paling anak ibu sukai? Ada pembelajaran mana, Nak? Apa saya? Kata kunci. Ya, kalau Zaskia dia suka pada pembelajaran kata kunci. Kalau yang lain siapa lagi? Pencernaan sapi. Ya, kalau Novel bagian yang dia paling sukai yaitu pada organ pencernaan pada sapi. Dengan pembelajaran ini kita tahu ya bagaimana alur pencernaan pada hewan sapi. Hewan sapi disebut juga hewan apa tadi? Ruminansia. Apa ruminansia tadi? Hewan yang memakan makanannya dua kali. Nah, sekarang ini yang ditunggu-tunggu ya. Dari antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ibu tengok siapa yang paling aktif. Tadi nggak ada yang nampak ibu tulisnya itu aja orangnya. Yang mempresentasikan itu aja orangnya. Hari ini ibu akan memutuskan ya. Kalau yang nggak menang, jangan kecewa ya. Besok kita ulang lagi, semangat lagi diskusinya, ya. Untuk yang sekarang pada hari ini, kelompok yang menang untuk juara satunya adalah kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Nah, itu ada hadiahnya. Coba perwakilannya siapa? Sukina? Ini nanti dikasih ke teman-temannya ya, dibagi ya nak ya. Nah, untuk yang nggak dapat jangan berkecil hati ya nak ya. Besok lebih semangat lagi belajarnya. Kalau bekerja kelompok kita bekerja sama. Nah, sekarang dari pembelajaran tadi kita sudah belajar bagaimana kata kunci, bagaimana organ-organ pencernaan pada hewan. Nah, dari sini kelebihannya kita setelah belajar ini, bagaimana kelebihannya? Sekarang ini kita tahu tentang apa? Kata kunci. Iya, setelah belajar ini kita tahu tentang kata kunci. Kata apa lagi tadi? Kalau ibunya tentang apa? Ya, kita sudah mengetahui organ-organ pencernaan pada hewan. Nah, selanjutnya untuk PR, anak-anak ibu buka halaman itu ya, kerjakan di rumah. PR halaman 14 ya nak ya, ditambahin bukunya. Coba yang lain, tandain halaman 14 ya. Ya, sudah ditandain? Sudah. Nah, sebelum kita pulang, ibu mau mengingatkan anak-anak ibu, kita harus tetap menjaga prokes kesehatan. Apa itu prokes kesehatan? Tahu nggak? Pernah nggak anak ibu mendengar kata 3M? Pernah? Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar kita terhindar dari COVID-19. Nah, ibu sangat berharap sekali COVID ini cepat berlalu agar kita masuk lagi semuanya ya. Ibu datangnya mengajar, masuk semuanya, ngajar semua anak ibu. Nah, sebelum kita pulang, coba Noval pimpin temannya untuk berdoa ya. Perhatian, sebelum kita pulang marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.